Sahabat Kutu Buku, saya Iswadi Prayitno. Saya Romo dari Keuskupan Surabaya yang bertugas sehari-hari di Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya dan juga di Institut Yohanes Maria Vianney Surabaya. Tugas saya setiap hari itu mengajar dan kebetulan mengajar di bidang teologi Alkitab. Dan di sela-sela tugas mengajar, saya sangat tertarik untuk menulis buku, dan buku yang saya tulis itu adalah ini, Musa Beriman di Tengah Ketidakpastian. Sahabat Kutu Buku, setiap kali merayakan Paskah, malam Paskah, itu ada satu bacaan yang tidak boleh dihilangkan, yaitu bacaan tentang orang-orang Israel yang menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah. Kisah ini sejak lama itu mempesona saya, dan juga termasuk di sana saya sangat tertarik dengan tokoh Musa ini. Dan seiring berjalannya waktu, seiring saya berinteraksi dengan Alkitab, maka sosok Musa ini menjadi sosok yang semakin menarik bagi saya. Selain ditunjuk Tuhan untuk menjadi pembebas bangsanya, melalui dia, Tuhan itu memberikan hukum kepada orang-orang Israel. Kedekatannya dengan Tuhan begitu mendalam. Bahkan dia digambarkan berbicara dengan Tuhan itu berhadapan muka, seperti seorang yang berbicara dengan temannya. Musa itu menghabiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan dibandingkan orang-orang siapapun pada masa itu. Di sisi lain, kehidupan Musa itu adalah kehidupan yang sebenarnya penuh gelombang. Perjalanan hidupnya itu dimulai dengan, dia lahir pada masa gelap penindasan Mesir. Dan namun atas penyelenggaraan ilahi, Musa ini lalu menjadi selamat dan dibesarkan dalam lingkungan istana Mesir. Dia kemudian terusir dari istana itu karena dia membunuh seorang Mesir, hingga akhirnya nanti dia diutus kembali untuk ke Mesir menjadi pembebas bangsa Israel itu. Jika diringkaskan, liku-liku hidup Musa itu dapat dikatakan seperti ini. Dia menghabiskan 40 tahun hidupnya yang pertama dengan berpikir bahwa dia itu adalah orang yang berharga. Dia itu adalah orang penting. Dia itu adalah seorang bangsawan di istana Mesir. Kemudian, dia menghabiskan 40 tahun kedua dalam hidupnya yang berikutnya itu adalah dengan menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Dia tidak punya apa-apa, karena dia menjadi seorang gembala, dan gembala itu pun gembala kambing domba milik mertuanya. Dia benar-benar tidak punya apa-apa. Dan pekerjaan gembala itu bagi orang Mesir, sebagai bangsawan Mesir, itu pekerjaan yang sangat rendah, pekerjaan yang hina. Kemudian akhirnya dia menghabiskan 40 tahun berikutnya. Dalam kehidupannya itu dia menemukan bahwa Tuhan ternyata bisa melakukan sesuatu dengan orang yang bukan siapa-siapa ini. Tuhan memilih Musa itu ketika Musa sudah berumur 80 tahun. Sudah waktunya pensiun. Dari kacamata kita ini, kalau mau memimpin seorang pembebas, kita tidak akan memimpin orang yang sudah mau pensiun. Sudah nggak bisa apa-apa. Kita memilih orang yang lebih muda. Tetapi Tuhan memilih Musa ini yang sudah 80 tahun. Sahabat Kutu Buku, buku ini tidak hanya bercerita tentang Musa, tetapi juga bercerita tentang orang Israel yang dipimpin oleh Musa itu. Mereka menempuh perjalanan yang berliku dari tanah perbudakan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan.
Mereka tidak diarahkan Tuhan untuk menempuh jalan yang terpendek, rute terdekat. Tidak, Tuhan justru mengajak mereka untuk menempuh jalan yang berliku, tanpa tahu kapan mereka akan sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Tanpa tahu itu. Ini perjalanan yang rumit, walaupun pada saat yang sama, ini juga perjalanan yang indah. Indah bukan karena pemandangannya itu menarik. Indah bukan karena di sana banyak hal yang menyenangkan, sama sekali tidak. Tetapi perjalanan ini adalah perjalanan yang disertai Tuhan. Indahnya di situ. Perjalanan antara Mesir dan tanah yang dijanjikan Tuhan itu penuh bukit berbatu. Dan tidak ada indah-indahnya sama sekali itu. Ini hanya indah karena perjalanan ini disertai oleh Tuhan. Belum pernah orang Israel itu disertai Tuhan dengan cara sedekat itu. Belum pernah orang Israel itu mengalami Tuhan ada di tengah-tengah mereka dalam kemah. Belum pernah sedekat itu. Dalam perjalanan ini, mereka tidak punya peta. Mereka melintasi tempat-tempat yang belum pernah mereka lintasi. Mereka tidak punya kompas. Apalagi Tuhan berjalan mereka berputar-putar selama 40 tahun tanpa tujuan seakan-akan. Satu-satunya yang dapat mereka lihat, yang dapat mereka lakukan dalam perjalanan itu adalah kalau nanti tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka akan bergerak. Kalau tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka akan berhenti. Jadi dengan demikian, orang Israel itu sepertinya, kalau bisa digambarkan, pekerjaannya itu adalah melihat ke atas terus. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, karena mereka akan sampai nanti ada banyak kesempatan mereka itu seperti berada di jalan buntu. Salah satu contohnya adalah ketika mereka berada di tepi laut Teberau. Di belakang sana ada tentara Mesir. Di depan sana ada lautan. Mau lari ke kiri atau lari ke kanan itu hampir tidak mungkin karena ada 600 juta laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana kalau mau lari? Tidak mungkin itu. Mereka berada di jalan buntu. Dan ketika berada di jalan buntu, satu-satunya yang mereka lakukan adalah melihat ke atas. Mereka nggak bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Yang satu-satunya mereka dapat lihat adalah melihat ke atas. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan pada saat itulah Tuhan menolong mereka. Buku ini menunjukkan betapa kuasa Tuhan dahsyat itu justru pada saat semua jalan tertutup. Kuasa Tuhan dahsyat itu justru ketika semua pintu seakan-akan terkunci. Gitu. Buku ini menunjukkan betapa Tuhan membawa orang pilihannya ini ke tempat yang mereka tidak pernah alami. Mereka bisa saja aman di Mesir sebagai budak, tidak akan repot-repot tanpa tantangan. Tetapi mereka tidak pernah akan merasakan kedekatan dengan Tuhan yang sedemikian itu. Sahabat Kutu Buku, buku Musa beriman di tengah ketidakpastian itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sedikit banyak mungkin kita akan mengalami situasi seperti yang dialami Musa. Kita menempuh perjalanan seperti yang mungkin ditempuh perjalanan orang Israel dan Musa. Namun dalam perjalanan hidup kita ini, kita bisa belajar bahwa ketika kita berkata, semua sudah selesai, Tuhan berkata, ini baru mulai. Ketika kita berkata, aku gagal, Tuhan berkata, bangun dan cobalah sekali lagi. Ketika
kita berkata, Tuhan, aku ingin buru-buru. Dan Tuhan akan mengatakan, nanti dulu. Jalan-jalan Tuhan di buku ini kita temukan tidak terpahami. Cara-caranya tidak terpahami, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Dia mengasihi kita. Buku ini dengan bahasa sederhana, cocok untuk dibaca oleh siapapun, oleh orang tua. Ini sangat menguatkan iman kita dan bisa menjadi bahan doa kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sedikit banyak, terutama belajar dari pengalaman Musa, itu punya cara pandang yang baru tentang Tuhan, tentang iman kita, dan tentang kehidupan kita. Terima kasih.